akhirnya mau makan. Minum dulu gak sih, gue takut pedes deh. Kita siapin air putih. Kita udah seneng banget. Lu minum juga. Takut kita ini bukannya ini dulu dari paha aku copot. Kita sausnya ini aja sih. Satu dulu bukanya. Udah lah, santai aja. Yuk. Gue seneng banget anjir makan enak. Punya duit makan enak. Ini tuh satu-satu. Gimana ya? Gila. Udah lu mau suka pedes gak? Aduh pedes banget. Aduh, ya. Anjing panas. Ini masih udah sepila. Gimana? Gimana sih? Gak copot entah, dia gak mau copot ini. Kadang ada copot ininya. Aduh repot banget. Panas aja. Iya panas. Gagal memakan drumstick. Sedih. Gak deh, senang. Copot ininya. Copot. Ini saus barbeque-nya ya. BM dari kapan tahu nih gue? Ini BM dari kapan tahu nih? Kita dari semalam makan dulu. Kenapa? Kita dari semalam makan dulu. Biarin lah, duit makan enak. Ada kayak gini lah. Tidur banget. Tidur. Enggak. Udah. Ya, ini nggak copot nih. Wah, ini nggak copot ayamnya. Tapi ini tulang bekas deh. Iya, sebaik. Ini enak. Ini emang enak sih. Ini jadi sausnya ngumpet. Aduh. Jam berapa nih? Apa? Kita nungguin, enggak maksudnya nungguin dari jam 12. 2 jam gak sih? 2 jam gelap nungguinnya. Gue paling seneng adalah
Gue selalu ngajakin Erika makan tapi dia nggak mau makan ini. tapi kata dia nggak suka ricis. Ada loh orang kagak suka. Ya aneh ya guys, gila. Tapi kok kayaknya kayak kurang pedes ya. Apa belum ini? Gila, kulit ayam. Nah, level berapa emang? Gak ada levelnya, cuma spicy sama non spicy doang. Habis ini pasti kita kenyang bego. Iya, kita siap-siap aja yang bego. Cak. Mau apa-apa. Pakai kerupuk enak tuh. Pakai kerupuk. Ricis pakai kerupuk. Bokal ayam. Bokal. Kita itu adalah tim kulit. Gua nggak mau berantem sama dia cuma gara-gara kulit. Kan kulitnya udah kayak beda. Panas kan? Aduh. Panas. Gue mau nyopotin ininya sayap. Panas bego. Sayap. Pakai mikropan. Hah? Harusnya pakai mikropan. Pakai apa? Mikropan biar orang pada. Gue udah mulai pedas guys. Langsung copot. Iya, sejuicy itu kah? Si Najwa yang itu yang sama si Cindy udah nikah. Iya. Oh iya, yang tak. Udah lahiran ya? Tadi bawa anak mama kan lihat. Sekarang udah gede banget gila. Gua mau kaget. Kayaknya udah nikah aja. Yang masih sekolah. Tato badannya kayak ibu-ibu anjir. Gila ya. Tidak patut dicontoh. Dia kan dulu pernah ngechat gue di FB. Katanya, lu ada hubungan apa sama si Dapa gitu. Lu bicara dia. Terus gue nggak tahu kan itu siapa. Akhirnya gue nanya Gera deh, kalau nggak salah gue nanya Gera. Gera. Gue nanya siapa. Apa itu ya? Adnan. Bentar ya. Kalian harus Dia kan pernah suka sama Dapa. Siapa? Dia. Pantesan nanyain kayak gitu. Balik kencing lagi. Balik kencing. Ini mager gue. Pedes banget gue. Gue cebokin pakai serapan sampah. Gimana? Sekarang si Dawa gimana sih? Masih di rumah kerja.
jadi tukang Hanura. Hah? Kenyang, alhamdulillah kenyang. Jadi tukang Hanura. Kerja di situ. Gua nggak lihat. sih orang bakal gadis tapi nggak suka kejunya, aneh gak sih? Gue udah pernah makannya dah. Udah pernah makan ini? Apa? Lontong Ah, ayam betis seekornya udah pernah makan. Terus viral. Terus dari pas viral tuh gue udah gak pernah makan. Karena mahal. belum pernah makan sama sekali. Oh. Karena gue tuh nyari partner, nggak mungkin gue ngabisin seekor sendiri. Ya sama gue juga di tempat makan. Itu aja masih ada sisa. Dari pas pertama keluar, ini gue pengen banget. Soalnya gue ngeliatnya bikin ngiler. Gue ngumpulin lihat deh yang sebelah sini tuh kayak kopong anjing, lihat. Ini gue ambil dulu. Bener tuh semua. Ini bagian apanya sih? Kayak kalau sama Natal sama Putri kayak nggak cukup gak sih? Ini emang udah porsinya berdua sih, ngerti gak? Iya. Aduh panas. Si anjir kulitnya. Kita koretin dulu sampai bersih. Banget sih. Yang kita beli itu nih, ini lumayan lebih kecil loh. Yang beli. Masih Gua berasap kayak pengen- asap. Hah? Masih berasap asap. Hah? Aduh. Pengen apa? Gue kayak udah gak mau punya cowok lagi. Bohong. Ya serius, gue lagi menanti yang akan melamar gue. Karena Karena apa? kalau Ali udah kerja ntar gue pepet sampai gue gila. Mas, karena dia gak kerja. Belum. Ngap dia. Ya. Kalau dalam kerja cewek jadi harus gue. Karena apa? Karena gue udah mati-matian effort ya, tai. Dan bisa-bisanya pas gue effort itu dia mutusin gue dengan alasan katanya gini, abisnya kamu nuduh aku yang enggak, akunya jadi risih. Enggak deh, enggak risih, tapi dia kayak kesel gitu loh gue tuduh. Daripada gue cuekin, ayo ada gue cuekin lebih gila lagi. Harusnya sambil saya langsung ini. Tapi kalau misalnya ada yang ngelamar lu gak boleh nolak tau. Orang pertama yang ngelamar lu. Mau apa? Kalau ada orang yang ngelamar lu, yang pertama, itu lu gak boleh nolak. Kok nggak boleh? Karena katanya nanti lu ke depannya tuh nikahnya susah. Ya harus Ali yang pertama kali ngelamar gue. Kalau yang ngelamar lu yang pertama kali rewok gimana? Gue terima gak apa-apa. Serius. Asal jangan padil. Kalau ngomong ngobrol sembarangan jelas apa sih lu? Iya, gue pengen berak. Padahal gue tuh belum kenyang, tapi gue pengen berak. Udah tadi udah tahak. Gak ada air loh. Demi apa? Gak bohong tanya. Lihat aja. Di bawah ada. Di bawah gak bisa berak. Ada WC umum. Deket lagi. Itu rumah lu deket. Iya. Nasinya makan gak, Bre? Mau. Kenyang gua. Ada wishlist ke Dufan guys. Itu ada list ke depan. Tadinya gua mau ke Dufan sama temen gua kan. Terus temen gua tuh kayak abu-abu gitu. Pengen ke Bandung lah, pengen ke Dufan. Kata gua, lu jadiin aja yang benar. Kalau misalnya mau ke Bandung, ke Dufan. Jadi kalau misalnya gak jadi ke Dufan, gua mau sama yang lain gitu. Udah mandi?
Gue belum mandi. Gak duduk sini, mandi dulu lu. Kedut gue bau ricis. Lu Riko. Apa kabar ya Riko ya? Sumpah. Gue tuh sebenarnya dekat sama dia. Aduh ya Allah, pedes. Gue tuh sebenarnya dekat sama dia tuh karena gue nggak jauh dari dia tuh karena apa tau? Lu bisa gak sih kayak pacaran, kayak lu dekat sama cowok tapi dia tuh mulutnya bau. Kayak gimana sih lu, anjir, risih gak sih? Sebenarnya sih gue kalau ngomong dia tak ada apa. Tapi ya dia effortnya itu bener-bener ada banget. Dia effortnya bener-bener ada banget. Dan dari sekian cowok yang gue kenal itu dia yang effort buat gue. Tapi kan effort dan cinta gue itu udah habis. Udah selalu gue Dalam kurung Ali. Jamburo, Ali, dan Yusuf. Kok dan Yusuf? Karena gue tuh effort banget lah sama cowok-cowok dulu ya. Effort gue tuh udah habis di mereka. Terus datang lah nih si Riko. Ganteng guys, lumayan, gak jelek-jelek banget, tapi dia itu Bau mulut. Tapi dia bau mulut. Itu bau mulut. Kayaknya Takutnya mau ganti posisi doang. Biasanya kalau mau ngapain dia ganti posisi kan. Terus gue tuh ninggalin karena dia bau mulut anjir. Kalian ya, buat kalian cowok-cowok, kalian tuh gak usah lah ya yang namanya apa, beli minuman yang botol hijau itu, tau gak sih botol hijau itu? Kayak gini bikin bau mulut, sumpah gue gak bohong. Pokoknya itu tuh rasa jeruk nipis gitu kan. Rasa jeruk nipis tuh kan gak bikin bau mulut ya, kayak seger gitu, tapi gak, mungkin tergantung mulut kali ya. Jujur li, gue lebih suka cowok yang bau mulutnya bau rokok daripada bau mulut kayak bau mulut lambung anjir. Bau lambung. Daripada yang bau mulut tuh bau lambung, itu lebih suka yang bau rokok, kayak sedep aja gitu mulutnya pas ngomong. Walaupun bau rokok ya udah fine, itu rokok. Kalau misalnya bau mulutnya kayak bau lambung tuh kayak pengen muntah. Jorok lagi makan. Kayak pengen muntah. Pas gue ngomong dia tuh pasti kayak pengen bersin. Alhamdulillah. Pasti muka gue tuh kayak gitu. Pedesan. Asal lah. Apa maghrib? Pengen bersin lagi salah. Jam Ya. Jam 3 kurang. Kok masih belum? Ya udah. Belum. Asar ya? Asar. Baru jam 3 kurang. Kenapa? Bertahap. Udah kenyang. Tuh. Gue belum makan itu dari pagi. Lu udah makan? Belum makan. Sama gue juga. Itu tuh bener-bener gak makan dari pagi. Gue jadi gak kebayang pas lu lagi makan. Emang pas lagi makan McD banget dia ngomongnya? Demi Allah lagi makan McD. Dan itu tuh gue gak berani cerita ke Ciput. Kenapa emang? Gue gak enak. Gue masalahnya pak kalau udah julid tuh keterusan. Gue Ada lu, Ciput. gue. Sumpah. Gue kalau udah julid keterusan ego. Tapi jujur li ya, kenapa ya kita bisa samaan ya? Sama cowok yang bau mulut itu bener-bener seling berapa hari doang ya? Kalau lu? Lu pas jalan sama dia udah lama banget apa baru? Iyalah gue kenal juga 3 bulan doang. Dari Agustus. Atau baru gue ngobrol sampai Oktober kemarin. Dia yang ngejar-ngejar gue lu padahal sampai Dia ngejar lu? iya tapi dia ninggalin, mau gak? Kan ninggalin lu kenapa? Gak tahu.
gue juga nggak ngerti kata gue. Maksud gue kalau misalnya lu udah nyerah ya udah, kalau misalnya nanti ketemu gitu papasan, manggil aja nggak sih, kayak orang gak kenal aja nggak manggil. Dia bilang enggak, aku akan selalu menghindar. Kata gue, ngapain sih anjir, kalau menghindar kan kesana gue yang jahat ya, padahal yang jahat siapa? Gigi apa dia Padahal apa padahal lu udah nahan diri untuk tidak meninggal. udah julid tuh. Gue bener-bener gue nahan diri buat nggak ninggalin, gue nahan diri buat nggak julid. Kadang-kadang tuh dia tuh kayak suka kayak gini nih, tangan lo ini kotor gak? Ah kotor lagi. Kenapa? Ini ya. Gak, ada megang tangan gue terus megang pipi dia, kayak muka dia tuh berminyak anjir, nggak enak banget. Jadi kayak kadang-kadang gue tarik, terus gue alasannya gue mau makan lah, gue mau minum, mau cuci tangan. Udah mah resi aja. Putri juga nggak tahu tuh, baru gue cerita ke lu. Kalau Aziz itu tuh dari orang yang kalau pacaran itu gak pernah ngomong sama gue. Jadi dia kalau mau apa tuh kayak udah dipendem dulu, dipendem berbulan-bulan. Kalau emang dia udah pengen cerita baru dia ngomong sama gue. Dia kayak, padahal gue tuh tipe orang yang kalau langsung cerita. Tapi kalau dia tuh nunggu berbulan dulu, emang baru dia udah enak banget baru dia cerita. Padahal gue kalau ada apa kayak tolak gue tuh kada heboh gitu ya. Tapi kalau menurut gue cerita yang mau gue ceritain itu heboh, gue langsung cerita. Tapi kalau menurut gue ceritanya mungkin masih bisa ditahan 2 bulan baru gue ceritain, tunggu dulu kayak dia baru gue ceritain. Karena gue juga kadang suka takut respon itu kayak wow gitu loh. Kayak Riko ini sebenarnya tuh gue gak cerita sama siapa, gue cuma cerita sama dia. Gue pertama kali tuh cerita sama dia, gue bener-bener pertama kali cerita sama dia emang Kurno malah nggak Kurno dulu. Gue cerita tau nggak Kenapa sih Kurno nggak diajak makan ini? iya Sian lu, apa-apaan itu. gue cerita sama Kurno kayak lu kalau misalnya deket nih, misal ya lu udah gede nih Atis apa mbak? lalu tuh Ya gue orang cerita sama guys, kalian kalau lihat kalau gue tuh kayak gitu udah bentusan banget. Kasih lo tuh lebih banyak kan udah bilang. Wah nggak nasi Atis, undang gue ya mbak. Kasih selimut aja. Dia kagak mau selimut. Kemulan mbak. Nah, Masalahnya ya pak, gue tuh mau cerita ke lu tapi kayak ini tuh apa namanya, terlalu julid dan gue tuh gue malu. ya sih gue juga. Gue nggak sanggup cerita ini ke lu Gue karena juga. kayak pasti kalau misalnya gue cerita, apalagi dia umurnya jauh banget kan, gue takutnya tuh lu kayak lu bego banget sih, kok lu mau sama cowok kayak gitu pak, apalagi lu kalau ngomelin kayak gitu. Nggak mau, gue nggak berani. Semua temen gue kayak gitu ya, mau cuma temen lama gue tapi yang baru kenal sama gue, kalau emang udah deket banget dia nggak pernah cerita. Kok itu nggak pemarah, Bahkan gue tuh nggak pernah mau cerita soal dia. kayak di proses Sinata aja ya. Iya, karena ada sinetron harus dijemput aja nih, jadi kebongkar. Orang itu nggak kerja pak. Terus pas makan McDonald itu lu bayar sendiri. Iyalah, kaget kan lo. Gue nggak mau jadi. Terus pernah nih ada satu waktu gue masih McDonald, gue bilang gue lagi pengen McD gara-gara tuh gue habis ngeliat TikTok kan. Gue bilang gue pengen McD itu. Terus oh ya udah, aku jemput nanti kita ke McD. Terus dia bilang udah minum udah makan kan. Akhirnya dia pesen minuman apa ya, gue nggak tahu, kopi nggak tahu Milo, pokoknya punyanya si McD nih, apa coklat ya. Terus pas bayar, gue tahu dia bakal bayar belakangan, tapi dia nungguin gue bayar dulu. Itu cuma sekali, tapi gue tuh ilfilnya sampai sekarang. Bener banget sih. Enggak. Kayak alah, Menurut gue udah nggak ada duitnya lu tuh, lu harus ngeluarin duit lah buat cewek. Sumpah. Gue sih sebenarnya kayak gitu ya. Cuman kan gue orang itu gengsi ngerti nggak lo? Jadi kalau misalnya gue tuh tahu dia nggak akan bayarin gue tahu padahal, tapi gue pengen main banget sama dia. Lu pernah nggak sih kayak ngerasa lu tuh kangen sama cowok lu, tapi lu
tapi lu tahu cowok lu nggak ada duit, jadi yang ada duit tuh lu gitu. Iya. Jadi mau nggak mau lu yang harus bayar dong. Itu gue kejadian sama Ali, tapi gue gak akan pernah ilfil sama orang itu. Kenapa? Gue juga gak tahu, apa karena gue dipelet, apa gue gak tahu. Itu benar-benar tau gak sih, kayak gue tuh tahu dia gak akan nggak bayar gitu, pasti bayar tuh yang di akhir paling ngeganti. Ini ngegantinya pun nggak full, setengahnya doang. Terus Ya kenyang. apa Lu dia kan pasti bertahap. terus aduh kata sumpah gue pengen nyebutin dulu. Terus Ali tuh jadi kayak gue makan di kafe, emang sebenarnya tuh gue gak pengen makan di kafe kan, gue pengen makan di warkop murah aja gitu ya, yang enggak apa sih, nggak mahal banget lah gitu. Dan gue itu tiba-tiba dia berhenti di suatu tempat yang kafe yang menurut gue itu mahal ya. Gue pikir berarti gue bayarin nih gitu. Ngentotnya gue yang bayar, emang gue yang requestin udah yuk di warkop sini aja. Tapi tiba-tiba di warkop yang mahal banget, itu kopi yang mahal, apa ya, aku pikir namanya kopi 4 mata. Itu satu kopinya aja tau gak harganya tuh 30. Iya. Dan itu total gue makan sama dia untungnya gak sampai 100, itu sampai 100 lebih, 150-an atau berapa. Itu cuma dapat ayam wings sama 2 minuman. Ayam wings itu sesuatu, ayam wings roti bakar 2 minuman, orang 3 Berapa? 140? 50. 150 malah. Worth it gak? Enggak ya? Enggak worth it kan? 150 nya harganya 130 nih. 120. Tapi konteksnya lu tuh suka sama Ali. Gue tuh gak suka sama dia, Pak. Dari awal gue gak suka sama dia. Gue pernah juga alasan kalau Riko. Tapi kalau Riko itu mengeluarkan duit, tapi kalau yang ini tidak mengeluarkan duit. Kalau Riko dia udah gak kerja, tapi dia gak kerja loh. Riko gak kerja loh di Hanura, dia bukan gak dapet duit, tapi dia gak kerja. Nah dia di Hanura tuh kayak ngebantu bapaknya doang lah, usaha bapaknya. Terus dia gak dapet duit, tapi dia kalau pengen sama gue tuh ada, entah beli Thai tea, entah beli burger, beli kebab, beli spaghetti. Yang pernah gue beli sama dia tuh dia ada Taekwan, bayangin dia sampai beli Taekwan, waktu itu banyak banget nih. Di Afgan nih setan ya anjing, lu itu patut ada di Bojong Kenyot dong, selipan sampah sama papa kawah lu tuh. Kayak kalau dibandingin Alip nih, Alip ngebeliin gue sendal, mendingan Alip. Kenapa jauh Justru Alip tuh kayak neko-neko. Kalau setan tuh nih ya, dia itu kan dulu ceritanya kuliah psikologi kan. Hah? Tapi tuh dia berhenti di tengah jalan, Pak. Dia suka apa kan? Enggak, kuliah psikologi tapi nggak lulus. Enggak, Ya cuma sampai 2 tahun atau 3 tahun gitu kan. Kuliah kan kuliah kan biasanya 4 tahun kan ya Alip. Oh kan gue tahu tuh ya. Terus dia putus, katanya ada problem sama teman-teman kampusnya. Tapi tuh dia tuh orangnya tuh bawel gitu, Pak. Kayak misalnya lagi ngomongin kesehatan mental, dia tuh kayak ngeremehin teman-temannya gitu, kayak mereka tuh nggak ngerti soal kesehatan mental, yang ngerti di bidangnya tuh aku, padahal tuh dia nggak lulus, tapi tuh dia bawel. Dan gue pikir itu cuma terjadi di gue dong, ternyata itu terjadi di Natal, di Ciput, sama di teman-teman daerahnya. Makanya kayak gue kaget banget ya. Gue nggak pernah cerita karena takutnya gue nggak jelek-jelekin si Afgan, ternyata si Afgan emang udah jelek di orang di daerahnya. Lu bayangin aja dulu dia nggak. Lu ganteng nggak? Enggak, jujur aja. Makanya gue kayak mau Sama cerita. Bool gantengan siapa? Bool lah, masih cakepan Bool. Udah kayak dia ganteng enggak, banyak duit enggak juga, wangi enggak juga. Jadi kayak gue mau cerita ke lu tuh gak ada yang bisa dibanggain, ngerti gak sih? Iya benar juga. Jadi agak malu. Seenggaknya kalau Riko tuh Riko effort, duit ada. Kenapa lu juga dari sekian tongkrongan itu kenapa lu milih Afgan? Maksudnya harus Afgan yang deket sama lu? Dia yang ngedeketin gue, dia yang nge-follow gue, yang ngajak ngobrol tuh dia. Dulu ada pertama yang
Godain gue tuh sebenarnya bukan Kak Afgan, ada yang namanya Ipang. Ipang tuh abangnya Bo'o. Cuma kata si Putri, si Ipang ini agak, dia cuma nawarin gue pulang doang sih, tapi gue tuh emang sempet ngomong enggak gitu. Terus ya udah, gue nggak mau. Bisa nggak sih kalau lagi makan jujis, kalau lagi makan jujis itu gak usah gatel di daerah remek, nggak sopan. Gue tuh gatel, makan enak. Sebel banget gue kalau ngomongin si dia tuh agak sok pinter gitu Pak. Udah sok pinter ngeremehin orang kan, gue males. Gue di situ juga udah sedikit ngejauh, soalnya terakhir chatan tuh biasa tuh dia hampir tiap hari kangenin gue. Terus pernah chat terakhir dia gue read doang, akhirnya kayak sampai seminggu. Lalu si Putri udah bilang kayak, jadi lo mending ngejauh pelan-pelan gitu. Terus gue ngejauh, ujung-ujungnya dia yang bilang mau ninggalin gue. Gue kayak gue jadi itu dia heboh banget kayak, ini kan waktu itu kan gue pernah nyuci foto 2, karena minimal di Wina tuh kalau nyuci foto 2 kan, satunya gue titipin ke dia. Terus dia tuh besokan paginya pas habis mau ninggalin gue, dia ngomong ini foto kamu gitu kan. Terus gue bilang, ngapain sih, tinggal disobek aja dibuang, ribet banget. Terus dia tuh maksa-maksa, enggak nanti aku kasih ibu kamu gitu. Terus kayak, apaan sih lu sok kenal banget, gak usah, gue gak mau kenalin lu ke emak bapak gue. Dia sampai maksa-maksa. Terus gue bilang, Put udah lah Put, ambil aja Put. Terus kata si Kapten gak jadi, akhirnya dibuang aja sama Kapten. Gak taunya belum dibuang sama dia kan, makanya gue takut ya. Gue bilang, Put coba Put foto gue ambil Put, sobek aja terus buang. Tapi dia gak ketemu sama Kapten waktu itu. Ini serem banget, lagi ada dajjal, udah tau gak ada rasa. Kasih siapa ya? Apanya? Ini kayak serem, kayak masih banyak waktu. ini apa ya? Pede lu. Udah, gue gak ada dekat lagi sama cowok. Tapi menurut gue harusnya lu udah tahu lah kalau emang dia nggak kerja nggak segala macam, kenapa lu gas aja. Itu awalnya nggak tahu Pak, tapi gue bingung. Kalau Putri nggak ngasih tahu lu, kalau gue jadi Putri kalau mau deketin orang ke temen gue, apalagi gue seleksi dulu cowoknya kayak gimana. Terus sebelum dia dekat sama lu misalnya, gue ancam, lu mau jalan sama temen gue modal, lu nggak mau modal lo harus dekat sama temen gue gituin. Kayak Tata sama si Okem, dia pacaran deket sama si Tata, gue gituin si Okem, gue nggak enakin dulu sama gue bilang bayarin kalau Tata mau kemana-mana. Pokoknya gue karena temen gue matre, gue yang matre, gue bilang itu. Gue nggak mau lah temen gue susah aja lah. Soalnya tuh kayak, kenapa ya dia 20, kan waktu itu posisinya gue habis rumah gue habis kebakaran kan. Terus nenek gue meninggal, jadi gue pulang kampung. Gue gak ngapa-ngapain dong di kampung, paling kayak cuma nyapu, cuci piring. Udah gitu gue cuci piring cuma gue sama mama gue doang, sama bapak gue. Jadi nyuci piring kalau nggak 2 ya 3 biji. Terus nyapu, ngepel. Rumah gue jarang ditempatin orang, jadi kayak nggak kotor. Terus ya gue paling tiduran, terus gue kayak sambil belajar gitu doang, atau nggak nonton drakor gitu kan. Terus tiap gue ngebalas chatnya itu fast respon, nggak fast respon banget sih, kayak 5 menit 10 menit lah ya. Tapi ntar dia tiba-tiba ngabarin lagi masak, lagi ngerujak gitu kan. Gue bingung ya. Gue bilang, lu hari ini libur atau gimana? Enggak, aku freelance, dia bilang gitu. Kata gue, oh freelance. Terus gue bilang, berarti nggak ngapa-ngapain gitu aja, dia nunggu panggilan. Padahal waktu itu dia pastinya belum ngelamar apa-apa. Katanya dia tuh maunya ngelamar cuma di tempat makanan sama minuman, kalau selain itu nggak mau. Padahal mah namanya kerja mah ya udah ya seadanya, lu ini ngapain dia request, emang lu bisa request sama Allah, ya Allah gue mau tinggal di tempat kayak gini dong, gue gak mau kayak gini, goblok. Kecuali tuh lu udah punya bidang tertentu, kayak misalnya lo lulusan dokter nih, ya udah lu kerjain cuma bisa di rumah sakit ya.
Kalau lu request kayak gitu wajar. Dia aja sekolah psikolog nggak lulus. Tapi tuh dia bawel kayak ya lu Sotoy tuh kayak sotoy. itu nggak ngerti apa-apa, yang tahu bidang psikolog itu cuma gua kayak gitu. Dia nyadar nggak sih? Ih kenapa sih enggak? Dia nyadar nggak sih kayak gitu? Terus kayak gue kaget banget ternyata dia nggak lulus, tapi dia ngomong dulu aku kuliah psikolog, kuliah psikolog gitu. Red flag sih. Red flag Ya. banget. Red flag. Nih red flagnya semerah ini nih, merah PDI. Semerah. Dia makannya setengah jam. Iya lagi 35 menit. Hah? 35 menit. Sebelahnya gue kalau itu. Masuk. Lu minum yang ini ya? Iya, ini kan gue. Iya ini. Hah? Iya. Lu kayak gue anjir yang tadi jatuh. Gue. Oh bener. Masa? Gue tadi minum yang ini. Gimana? Ada nggak tahu. Nah itu kan gue dikenalin ya ke uminya. Terus dia pernah tuh nganterin uminya ke rumah budenya di Ya gue Depok. kenal aja. Siapa? Afgan gang banget. Gue gak bayangin muka-mukanya kayak ini. Cewek bapak. Udah. Udah badannya buncit, perutnya buncit, tangannya bengkak, kakinya bengkak. Gue kayak tuh kan, gue Lu sadar gak sih? Sadar. Pas lu deket sama Afgan tuh sadar gak? Gue gak deket, gue gak merasa itu deket. Karena kayak gue gak suka aja, gue enggak. Gue gak Temenan interest ya, sama lu dia. mikir kayak temen Gua gue mikir- gimana? Kayak misalnya gue sama Iki dah, emang gue harus gue Kalau sama sama Iki Iki gua gantengan suka. Iki udah pasti ya? iya udah pasti. Si Iki mau gemuk juga, mau buncit juga, tapi dia gemoy. Iya gue bener-bener banget. Kayak Iya, gue cocok. ngerasa oh ya udah, namanya gue nggak harus temenan sama perempuan, gue bisa temenan sama laki-laki biar balance saja. Lagian teman gue yang cowok nggak banyak banget. Gue ngerasa kayak gue sama Iki ngobrol biasa aja. Kenapa lu gak minta tolong sama Iki atau Ale? Biar lebih nafsu makan sama dia. Mereka tuh walaupun harus split bill ya, tapi kan awalnya pasti mereka dulu yang bayar. Terus nanti kalau misalnya kita mau bayar, Baru kita belakangan. iya gitu. At least gue nggak malu gitu. Ya minimal kitanya nggak malu. Kalau kita yang bayarin kan terkesan cowoknya pelit. Iya bener. Itu lebih Tapi kan selama ini kan yang bayar emang Alif. Kita kalau udah dibayarin kita nggak mau bayar lagi. ya kalau Alip sih gue bodo amat ya. Sorry, gue gue nggak mau bayar. tahu dia itu Bos split dia banyak. gaji dia per bulan atau per hari dia bisa kalau lombanya dalam seminggu tuh ada 3 kali, dia bisa tuh dalam seminggu dapat 50 juta. 50 juta bego. Sekali menang 30 juta, 20 juta, 20. Nih, Tapi kan dia bahagia sama bosnya. kadang full dia, kalau burungnya punya dia. Burung dia. Burungnya diterbang. Nanti deh gue kasih tau IG-nya, ini mah bener-bener lawak banget. Terus tiba-tiba dia ngapus nomor gue, dia nge-unfollow IG gue. Padahal kalau dia nggak nge-unfollow, gue mau pamer kalau gue punya cowok nanti. Dia nge-unfollow. Harusnya nge-unfollow duluan gue, anjir. Lu kesel gak ngeliat temen lu digituin? Harusnya Putri marah. Putri marah pas dia tau kayak gitu, terus dia langsung ngomel-ngomelin. Jangan sampai dia tuh marahnya nggak di chat, dia langsung ketemu karena kan namanya deket. Ya, gue udah kejar Putri kayak gitu. Ketemu dia anjing-anjingin, goblok luka gitu kan. Gue bilang udah nggak usah marah-marah, ntar kesannya gue kagak demen ditinggalin, biarin aja. Kayak dongo banget. Udah kadang-kadang gue udah pernah ngomong sama dia, nanti kalau misalnya gue ditanyain siapanya lu, gue jawabnya lo Bang Putri ya, atau enggak lu temennya gue. Tapi gue tiap kesana tuh yang dia tuh selalu kayak gini, lo kenalin nih cewek Agan gitu. Lagunya gue bilang enggak, bukan, kan gak enak ya. Cewek siapa? Cewek Afgan Ngomong kau siapa? ke orang-orang kalau misalnya ketemu. Jadi tuh kalau misalnya gue bilang enggak, bukan, kan dianya malu. Gue aja mikirin perasaan dia. Padahal gue dari awal udah
udah perjanjian. Maksudnya tanya, kalau misalnya ditanya siapa jawab aja teman Putri. Dia mah ngomong kayak gitu. Dia kenalin ke uminya, sampai dia ngomong dia mau disuruh nikah kan, lalu dia nunggu 1 tahun lagi, katanya nungguin gue bilang gue nggak mau. Lagian kalaupun gue demen sama lu gue nggak bakal nikah tahun ini. Gue takut ke DPLT. Tapi Maksudnya lu belum ada rasa suka? enggak. Awalnya tuh gini, kalau lu ngerasa diri lu gatel kalau lu ngerasa diri lu tuh kayak udah merasa tiba-tiba lu kangen atau tiba-tiba lu keinget gitu, sedikit aja lu keinget sama dia, Istighfar. iya, kayak astagfirullahaladzim, terus kayak salawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, kayak istighfarnya sebut-sebut astagfirullahaladzim, ya Allah ya Allah ya Allah, disebut. Sebisa mungkin lo kalau keinget dia sedikit pun itu, tiba-tiba kayak bangun tidur atau kalau lagi ngapain kayak lo tiba-tiba teringat akan kenangan, nggak kenangan sih, kayak yang pernah lo lakuin sama dia, terus lo keinget, terus yang bikin lo ilfil, terus itu tiba-tiba lo langsung kayak astagfirullahaladzim gitu. Karena itu memicu akannya adanya pelet. Tapi kalau misalnya kita sebut-sebut Allah, nah itu akan hancur dengan sendirinya kalau kita sadarin ya. Ini mbak dari nenek atau dari mana? Apa dari bapaknya? Bapak gue kan dari emak gue dua-duanya udah nggak ada. Oh iya, kemarin itu ya. Kalau yang mbah dari mama gue yang cowok udah dari gue 2 tahun meninggal. Gue ngeliat baru jadi inget sama kakek gue. Karena kakek gue juga bilang susah banget. Tapi tuh tadinya dia nggak kayak gitu. Tapi kakek gue gila-gila lu. Udah jalannya susah tuh apa? Anjing kaget ya gue nggak tidur, terus tiba-tiba orang-orang rumah heboh, nanti kakeknya nanti gitu, kenapa sih bu? Kakek tiba-tiba nyangkul di sawah, konyol. Kakek gue datang kan, gue masuk kamar tiara sama kakek gue, gue bilang gini, kakek nek ngopo kue nani nyangkul kue kuat, gue gitu sama gue. Ngomong Jawa tapi kayak ada Indonesia, tapi kakek gue tuh ngerti. Terus kata kakek gue, ora kakeknya ki lemes, jadi pengen ini nyangkul ngumpetin nyangkul lu gitu deh bang, nyangkulnya gue Anjir lu gak goyang. Itu juga iya barusan. Kata dia juga iya tadi. Aduh biasanya ke sawah kan, tapi di sini nggak ngapa-ngapain gitu. iya. Di sini tuh bener nggak ngapa-ngapain pak. Kalau di sana dia, kalau main ke rumah dia nih, Mbak di mana? Masih di sawah, ntar kalau sore gitu. Istirahat cuma juhur doang sejam, tadi ketawa lagi. Kok bisa ya? Gak sih, emang jiwa-jiwanya Tapi orang nenek di zaman sana dulu ya. tuh, iya orang-orang kampung nenek tuh kakek-kakek pada Demennya masih pada ada. demen ya, pada gerak gitu. Sampai tua juga masih pada demen gerak. Dulu mbak gua aja jalannya udah susah aja dia ini Bayangin, apa gue beneran ngumpetin cangkul kakek gue loh. dirangkai. Besokannya, sore-sorenya habis dari situ, dia ngomong sama nenek gue, pokoknya bahasa Jawa arti itu kayak, nek mana cangkul gua gitu. Gak tahu beneran kan dia dompetnya masih pipa. Emang juga pipah juga. Terus habis itu, ya api pot, kan dipanggil api pot, panggil pesek. Api pot iki loh, ngumpetin punya kakek. Kakek gue aja makan udah gak bisa ya, harus pakai bubur, tapi dia gaya-gaya makan nasi loh, batu. Dan kan gue kan kalau misalnya beli es itu kan penuh full es batu gitu kan, yang belum panasan. Terus kakek gue ikutan nih, aku mau dong bikinin. Sebentar lagi. Yang apa mbak? Mau pindah. Besar mbak menyata. Ya bisa. Kalinya kan bareng mama, lu mani. Enak. Apa ya? Ini ya,
kurang banget. kan setelah orang ya Apa nek? anu mang sekolah nih Siki apa ngesuk? lu minggu maning Terus minggu maning embuh. Kayaknya gue pernah seminggu tok. seminggu tok Tapi yang embuh kesel ya orang paling bu kalau bapak kene ngapa? Hah? kalau mau kampung kalau bapak kene Iya tapi yang prai kok aku melu karom Juni. Apa Rika arep gawe selamatan? mama Mama. mama Siapa nang kene gawe selamatan? maaf kalau akhirnya rumah Kenapa? ya mau bawa Inep apa? Kan kene dibuka. Kan kene dibuka. Oh undang bayar lah. Iya. Iya sih sempit ya. Pegel beon. Dia mau ganti suasana kali. Iya ya, kalau di sini tuh kan sempit gitu ya, kalau di kampung tuh lu mau ngangkang, lu mau ngapain tuh ya udah gitu. Udah. Lihat ayamnya lihat dulu. Sisa tulang belulang dan Masih ada segini. Kasih lanjut. Anjay. Anjay. Itu tulang doang. Before after Belakangnya, ya. belakang. Kental. Kenyang kan lu? Ih, kok basah sih? Bumbu. Cerita lagi dong. Cerita siapa ya? Sumpah, gue mau cerita. Itu kayak gue gak pernah cerita kali deh. Apa? Gue tuh punya pacar di mana tuh Yusuf. Tau dong, Yusuf. Pasti lu kan udah pernah gue sebut soalnya namanya Yusuf. Yusuf apa Wahyu? Yusuf. Jadi si Yusuf ini pas gue putus sama dia. Jadi terakhir tuh mantan gue tuh seharusnya dia ya. Tapi emang gue gak pernah pacaran lagi sama siapapun. Terakhir tuh Yusuf. Dan gue balikan lagi sama Ali. Terus gue putus lagi. Sampai sekarang. Dan gue dekat sama cewek juga cuma udah deket doang gitu. Gak apa pacaran. Dan gue sama si Yusuf ini gue udah pacaran. Terus gue nih, gue gak tahu sebabnya dia mau putus apa mungkin karena gue udah mau keluar atau apa, gue juga gak tahu. Terus gue lumayan lama ya pacaran sama dia tuh 7 bulanan. Selama dia pacaran sama gue tuh bener-bener gak ada effort sama sekali. Tapi ini plus minusnya adalah plusnya dulu. Plusnya itu dia penghafal Quran. Dia plusnya banget itu dia penghafal Quran. Minusnya itu dia nggak ada effort, bener-bener nggak ada effort nih. Tau nggak sih, dia kayak bener-bener nggak ada effort anjing. Tapi duit enggak, duit ada. Pas jalan sama gue tuh duit ada keluar gitu. Tapi lu bayangin lah kalau misalnya cewek tuh kalau ulang tahun atau apa gitu pengen dikasih barang gitu kan ya. Ini nggak sama sekali. Dan pas itu gue habis ulang tahun tanggal 16, tanggal 18 itu dia putusin gue 3 hari ya, 2 hari setelah gue ulang tahun dia mutusin gue. Gue tanya alasannya apa, dia bilang dia lagi pengen fokus. Enggak, dia nggak bilang lagi pengen fokus, pokoknya dia bilang putusin aja, kayak udah gak ada alasan gitu loh pas di dianya. Terus gue tanya lah sedikit teman-temannya, gue takut dia punya simpenannya. Ternyata dia emang tipe orang yang gak punya simpenan, tapi dia itu tipe orang yang kayak gini. Jadi misalkan gue udah kelas akhir ya, pas pacar sama dia tuh gue kelas akhir, bener-bener udah akhir banget dah, kelas 12 lah ya, akhir anjir. Terus mungkin dia tahu gue udah mau lulus, gue udah putusin karena gue udah mau lulus doang, itu alasannya. dia di kelas. Hah? Dia di kelas. Iya, teman-teman. Iya, dia di kelas. Dia mutusin gue karena itu. Terus gue tanya lagi ke temennya, dia mau fokus. Oke, dia mau fokus.
setelah beberapa bulan gue putus dari dia, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ya, 4 bulan gue putus dari dia. 4 bulan berarti apa tuh? Kan Juni gue putus, Juli, Agustus, September, Oktober gue dapet isu dia deket sama cewek. Sedangkan dia bilang katanya dia nggak pengen deket sama siapa-siapa kan, dia lagi nggak mau cewek-cewekan kan. Dan gue dapet kabar dia deket sama cewek, dan dia sama ceweknya sekarang itu lebih effort. Apa tuh Pak? Dibeliin coklat, tahu dikasih apa lagi ya, setahu gue itu dikasih coklat. Dan lo tau gak, bayangin pas sama cewek 3 tahun ini, yang sama cewek 3 tahun ini sebelum gue ya berarti, dia tuh ceweknya ini tuh ngasih selimut, ngasih anduk, ngasih segala macam, apa perlengkapan pondok lah ya. Tapi dia nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih feedback balik ke cewek itu. Kalau sama gue itu ngasih feedback, jalan bareng, makan, nonton, itu feedbacknya. Tapi gue tuh maunya tuh effort lu di pondok, bukan di luar gitu. Iya. Ngerti gak sih? Ngerti. Kayak mau beda aja, kayak biar sama-sama gitu kan. Terus udah deh, lebih nyesek kayak itu adalah mantan dia yang 3 tahun itu. Bener-bener yang kayak udah gak dikasih apa-apa gitu. Lu kayak ngerasa gak sih kayak lu tuh udah lama nih putus, tapi setelah lu denger kabar kalau mantan lu lagi effort sama yang baru, lu kesel gitu gak sih? Karena pas gitu sama lu enggak. Hah? Karena pas sama lu enggak. Iya, pas sama lu tuh enggak. Berak deh Pak. Iya, gak ada air. Ada air gak sih? Lu harus nyalain ya? Tapi gue nyalain tadi gak bisa. Gue cuci tangan Iya, pakai bego air itu harus nyalain dulu dari bawah. Terus juga gue cuci piring gak bisa. Gue kira gak ada air. Gue Nyalainnya terus dari isu mana tuh. ya? Gak tau. Hah? Gak tau gue nyalain gimana. Terus isu kenapa? Kan pas kemarin tuh beberapa kali mati air. Enggak, tadi lu ngomong terus isu apaan? Iya, trust issue, takutnya ntar lu berak gak ada air. Gara-gara dulu gue pernah kayak gitu di rumah gue sendiri pas lagi mati air. Terus Yang ada air lu gue berak. terus isunya? Udahlah, Apa kata si Cindy? remote AC-nya di kamar sini. Gimana di kamar lu, Cindy? Maksudnya cara gak nyalainnya? Lah lagi udah nyalain nih. Aduh gue ngantuk. Ya sama gue juga. Pinter pas datang kalau kita lagi tidur kayak gak enak pasti rumah orang ya. Tuh 52 menit udah ya. Dah, bye.